Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Cahaya Ramadhani. Saya dari kelas I Administrasi Publik angkatan 2023. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai analisis dan tanggapan terhadap argumentasi Rocky Gerung. Yang pertama, tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang asli Indonesia. Dan topik yang kedua yaitu ateisme diizinkan oleh Pancasila. Nah, untuk analisis video yang pertama, bahwa argumentasi Rocky Gerung bahwa tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang asli Indonesia didasarkan pada dua hal, yaitu yang pertama, Pancasila adalah hasil konsensus dari berbagai aliran pemikiran, termasuk dari luar Indonesia. Yang kedua, Pancasila tidak sepenuhnya mewakili nilai-nilai yang ada di Indonesia. Pada poin pertama, Rocky Gerung merujuk pada proses perumusan Pancasila yang melibatkan berbagai aliran pemikiran, termasuk dari luar Indonesia. Pancasila sendiri merupakan hasil dari kompromi antara berbagai aliran pemikiran seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan lainnya. Oleh karena itu, Rocky Gerung berpendapat bahwa Pancasila tidak bisa dikatakan sebagai produk asli Indonesia. Nah, pada poin kedua, Rocky Gerung berpendapat bahwa Pancasila tidak sepenuhnya mewakili nilai-nilai yang ada di Indonesia. Ia mencontohkan bahwa pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, tidak sepenuhnya mewakili nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Selain itu juga, ia berpendapat bahwa pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tidak sepenuhnya mewakili nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, tanggapan saya pada video pertama ini yaitu argumentasi Rocky Gerung memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, Pancasila adalah hasil konsensus dari berbagai aliran pemikiran. Tetapi, itu tidak berarti bahwa Pancasila tidak asli Indonesia. Pancasila adalah produk asli Indonesia karena dirumuskan oleh bangsa Indonesia sendiri. Konsensus yang terjadi dalam perumusan Pancasila adalah bukti bahwa bangsa Indonesia mampu bersepakat untuk membangun sebuah bangsa yang berdaulat dan bersatu. Yang kedua, Pancasila tidak sepenuhnya mewakili nilai-nilai yang ada di Indonesia. Tetapi itu tidak berarti bahwa Pancasila tidak asli Indonesia juga. Pancasila adalah sebuah ideologi yang bersifat terbuka dan dinamis. Artinya, Pancasila dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, argumentasi Rocky Gerung juga memiliki beberapa poin yang valid. Pancasila memang merupakan hasil konsensus dari berbagai aliran pemikiran dan memang tidak sepenuhnya mewakili nilai-nilai yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi yang bersifat kompromistis dan adaptif. Pancasila mampu mengakomodasi berbagai perbedaan dan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah analisis dan tanggapan saya pada video yang pertama atau pada topik yang pertama. Sedangkan pada topik yang kedua, ateisme diizinkan oleh Pancasila. Analisis saya ini, argumentasi Rocky Gerung memiliki beberapa kelebihan. Pertama, argumentasi tersebut didasarkan pada pemahaman yang tepat tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kedua, argumentasi tersebut juga didasarkan pada interpretasi yang logis dan konsisten terhadap sila pertama Pancasila. Ketiga, argumentasi tersebut didukung oleh fakta bahwa ateisme tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila lainnya. Namun, argumentasi Rocky Gerung juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, argumentasi tersebut bersifat interpretatif, artinya dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda oleh orang yang berbeda pula. Kedua, argumentasi tersebut belum didukung oleh bukti empiris, artinya belum ada penelitian yang membuktikan bahwa ateisme tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila lainnya. Tanggapan saya pada video yang kedua ini, atau topik yang kedua ini, secara umum argumentasi Rocky Gerung cukup kuat untuk mendukung pendapatnya bahwa ateisme diizinkan oleh Pancasila. Namun, argumentasi tersebut masih perlu diuji lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya. Nah, berikut ini adalah beberapa tanggapan terhadap argumentasi Rocky Gerung. Nah, yang pertama, Pancasila adalah ideologi terbuka, tetapi juga memiliki nilai-nilai dasar yang tidak boleh dilanggar.
Nilai-nilai dasar tersebut antara lain nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ateisme, jika diartikan sebagai penolakan terhadap keberadaan Tuhan, dapat dianggap bertentangan dengan nilai yang pertama, yakni nilai ketuhanan. Yang kedua, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dapat diartikan secara luas, tetapi juga memiliki makna yang spesifik. Makna spesifik tersebut adalah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ateisme, jika diartikan sebagai penolakan terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa, dapat dianggap bertentangan dengan makna spesifik sila pertama Pancasila. Yang ketiga, ateisme tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila lainnya, tetapi tidak berarti bahwa ateisme dianjurkan oleh Pancasila. Pancasila menganut nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dengan baik jika manusia memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada akhirnya, apakah ateisme akan diizinkan oleh Pancasila atau tidak merupakan masalah persepsi dan interpretasi. Namun, penting untuk memahami argumentasi yang mendukung dan menentang pendapat tersebut agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, sekian analisis dan pendapat saya mengenai topik tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang asli Indonesia dan topik ateisme diizinkan oleh Pancasila. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.